Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kurota Yunindin, selaku dosen ekonomi publik, saya dan rekan pada hari ini akan membawakan materi teori pengeluaran pemerintah. Tetapi sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Fatria Iza Sidik dengan NPM 2411021045 dan rekan saya Fadrian Elza Putra dengan NPM 2411021007. Sebelumnya pengertian pengeluaran pemerintah itu apa sih dan perannya? Jadi pemerintah itu mengeluarkan seluruh belanja yang digunakan negara untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan ekonomi di dalam negara. Jadi pengeluaran pemerintah itu jadi alat utama kebijakan fiskal karena digunakan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang nggak dapat disediakan secara cukup oleh mekanisme pasar. Dan pengeluaran pemerintah itu mencakup banyak hal seperti belanja rutin pegawai, operasional pemerintahan, belanja pembangunan seperti infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber SDM, serta belanja transfer seperti subsidi dan bantuan sosial. Melalui pengeluaran pemerintah, negara itu jalankan strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari situ, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, menjaga stabilitas ekonomi nasional. Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, studi kasusnya itu seperti penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Dan cara pemerintah menanganinya itu dengan menetapkan kebijakan mandatory spending. Kayak pemerintah itu mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan, dan pemerintah itu meningkatkan anggaran kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Selanjutnya teori Keynes tentang pengeluaran pemerintah. Jadi bagi Keynes, perekonomian nggak selalu berada pada kondisi keseimbangan penuh tenaga kerja. Dalam suatu situasi, terutama contohnya kayak ketika terjadi krisis ekonomi, konsumsi dan investasi sektor swasta itu kan menurun secara drastis. Jadi kondisinya itu menyebabkan permintaan agregat melemah dan pengangguran itu jadi meningkat. Dalam keadaan seperti ini, pengeluaran pemerintah itu diperluin sebagai stimulus untuk mendorong aktivitas ekonomi dengan meningkatkan belanja pemerintah. Pemerintah itu perannya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta masyarakat itu kepercayaannya pulih lagi ke pelaku ekonomi. Dan Keynes ini menegaskan bahwa pemerintah harus berperan aktif melalui kebijakan fiskal secara ekspansif untuk mengatasi resesi. Dalam contoh studi kasusnya itu kontraksi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Jadi peran pemerintah Indonesia itu belanja itu ditingkatkan melalui program pemulihan ekonomi nasional, disingkatnya PEN, termasuk bantuan sosial, subsidi upah, insentif pajak, dan peningkatan anggaran kesehatan. Selanjutnya, Wagner's Law of Increasing State Activities atau hukum Wagner.
Jadi hukum Wagner itu menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung akan meningkat seiring dengan pertumbuhan pendapatan nasional. Jadi ketika suatu negara mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi, tuntutan masyarakat ke layanan publik juga cenderung semakin besar. Masyarakat itu mengharapkan pendidikan yang lebih berkualitas, pelayanan kesehatan yang lebih baik, perlindungan sosial, serta administrasi pemerintah yang efisien. Selain itu, perkembangan ekonomi modern juga menuntut peran pemerintah yang lebih luas dalam regulasi dan penyediaan fasilitas publik. Oleh karena itu, peningkatan pengeluaran pemerintah merupakan konsekuensi yang umumnya terjadi ketika pertumbuhan ekonomi itu untuk jangka panjang. Contoh studi kasusnya itu meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan di Indonesia seiring pertumbuhannya ekonomi di Indonesia. Jadi peran pemerintah itu dengan meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan, memperluas akses pendidikan tinggi, juga memperbaiki layanan rumah sakit dan puskesmas. Teori Peacock dan Weisman. Di teori Peacock dan Weisman itu menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah nggak selalu meningkat secara bertahap dan stabil, melainkan dapat melonjak tajam akibat peristiwa luar biasa seperti Perang Dunia, krisis ekonomi, atau pandemi. Fenomena itu dikenal sebagai displacement effect. Artinya pergeseran tingkat pengeluaran dan penerimaan negara ke level yang lebih tinggi. Lalu setelah krisis berakhir, pengeluaran pemerintah biasanya tidak kembali ke tingkat sebelum krisis, karena masyarakat telah menerima beban pajak dan belanja yang lebih besar. Sebagai hal yang wajar. Kenapa wajar? Karena ketika perang dunia atau pandemi, pemerintah itu butuh pemasukan. Jadi, pajak itu ditinggikan untuk menutup pengeluaran pemerintah. Akibatnya, struktur pengeluaran pemerintah itu bisa berubah secara permanen. Dan contoh studi kasusnya itu lonjakan belanja pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19. Pemerintah itu merealokasikan APBN dan memperlebar defisit di atas 3% PDB. Dan setelah pandemi itu pemerintah melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap untuk menurunkan defisit kembali. Terakhir, teori Rostow-Musgrave. Di teori Rostow-Musgrave ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah itu sangat dipengaruhi oleh tahap pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Jadi pada tahap awal pembangunan negara, pengeluaran pemerintah itu difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar dan investasi publik karena sektor swasta belum mampu berperan besar di pasar. Dan pada tahap menengah, pengeluaran pemerintah akan diarahkan untuk mendukung industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu pada tahap pembangunan lanjut, fokus pengeluaran pemerintah bergeser pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, pendidikan masyarakat, dan kesehatan masyarakat. Jadi di teori Rostow-Musgrave ini menunjukkan kalau pengeluaran pemerintah itu bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Seperti contoh kasusnya itu pembangunan infrastruktur nasional di Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Jadi pemerintah mengalokasikan belanja modal besar untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, serta meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Dan saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan kontribusi pengeluaran pemerintah. Dalam teori makroekonomi, pengeluaran pemerintah adalah salah satu mesin utama penggerak ekonomi, berperan langsung dalam meningkatkan permintaan agregat, yaitu total permintaan barang dan jasa dalam suatu negara. Secara sederhana, pendapat nasional dapat dirumuskan sebagai
Y sama dengan C plus I plus G ditambah X min M. Artinya, pendapatan nasional itu tidak hanya tergantung pada konsumsi rumah tangga dan investasi swasta saja, tetapi juga pada berapa besar pemerintah membelanjakan anggarannya. Ketika sektor swasta melemah, misalnya aset pandemi atau krisis ekonomi masyarakat, cenderung menahan konsumsi dan investor menunda investasi. Dalam kondisi ini, pemerintah wajib turun tangan dengan menaikkan agar roda ekonomi tidak macet total. Ini bukan pemborosan tapi fungsi stabilitas negara. Berikutnya ada materi pendalaman teori Peacock and Wiseman, efek tangga. Teori Peacock and Wiseman ini menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah tidak naik secara bertahap, melainkan melonjak tajam saat terjadi gangguan besar seperti perang, krisis ekonomi, atau bencana nasional. Pola ini dikenal dengan efek tangga, step effect. Ada dua efek penting di dalamnya. Satu, efek inspeksi. Saat krisis terjadi, masyarakat terbangun dan mulai sadar bahwa ada masalah sosial yang serius yang sebelumnya diabaikan, seperti kemiskinan ekstrim, kesehatan, dan pertahanan. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih menerima kenaikan pajak dan belanja negara demi menyelesaikan masalah tersebut. Dua, ada efek konsentrasi. Dalam kondisi darurat, banyak aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan swasta atau pemerintah daerah beralih ke pemerintah pusat. Negara menjadi aktor utama karena dianggap paling mampu mengkoordinasikan sumber daya secara cepat dan besar-besaran. Berikutnya adalah faktor non-ekonomi yang meningkatkan belanja negara. Kenaikan pengeluaran pemerintah tidak selalu disebabkan faktor ekonomi murni. Ada faktor sosial dan politik yang ikut mendorongnya. Ada satu, urbanisasi. Perpindahan penduduk ke kota menciptakan masalah baru seperti pengangguran, kemacetan, dan kebutuhan perumahan. Semua ini menuntut anggaran besar untuk infrastruktur dan pelayanan publik. Berikutnya ada perkembangan sosialnya. Semakin demokratis suatu negara, semakin vokal tuntutan masyarakat terhadap layanan publik dan berkualitas, pendidikan kesehatan, bantuan sosial yang otomatis menaikkan belanja negara. Ketidakefisienan birokrasi ini juga memiliki sistem yang panjang, tumpang tindih, dan kurang efektif, menyebabkan pemborosan anggaran. Tanpa reformasi birokrasi, belanja negara cenderung terus membengkak. Berikutnya, sektor perekonomian yang terpengaruh pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini berdampak luas ke berbagai sektor ekonomi. Ada di sektor produksi, di mana dana pemerintah itu berfungsi sebagai faktor produksi berupa modal yang melengkapi tenaga kerja, mesin, dan bahan baku, sehingga proses produksi bisa berjalan dengan optimal. Berikutnya ada sektor distribusi. Subsidi seperti listrik, pupuk, dan BBM membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk tetap bisa mengakses kebutuhan dasar dengan harga yang terjangkau. Berikutnya ada di sektor konsumsi. Perubahan kebijakan subsidi langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Contohnya saat harga BBM naik, biaya hidup meningkat, dan konsumsi rumah tangga cenderung turun. Dan terakhir adalah dampak multiplier di pedesaan. Belanja negara di sektor pertanian, pendidikan, dan infrastruktur desa merupakan investasi strategis jangka panjang. Infrastruktur yang baik meningkatkan produktivitas petani, akses pasar, dan kualitas SDM desa. Peningkatan produktivitas ini menimbulkan multiplier effect, yaitu efek berantai berupa naiknya pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, dan menurunnya tingkat kemiskinan. Ujungnya, satu, desa tumbuh, kota tidak makin sesak, dan ekonomi nasional lebih seimbang. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.